Halo guys, selamat datang di rekaman hari ini. Jadi dalam rekaman kali ini kita akan membahas mengenai pengembangan sains dan teknologi di era revolusi industri 4.0 yang didasarkan dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang berperan penting dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pengembangan sains dan teknologi. Mari kita bahas secara mendalam. Baik, yang pertama adalah sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama dalam Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dalam konteks pengembangan sains dan teknologi, ini berarti setiap inovasi dan penelitian harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab moral dan etika. Nah, sebagai contoh, dalam bioteknologi atau rekayasa genetika, para ilmuwan harus memastikan prinsip keagamaan mereka. Mereka harus memastikan bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak melanggar norma aturan dan juga merusak harmoni alam serta kehidupan manusia. Pada intinya, pengembangan sains dan teknologi di era revolusi industri yang didasarkan pada nilai ketuhanan yang Maha Esa ini adalah bagaimana cara kita mengembangkan teknologi lebih lanjut, namun tidak sampai menyalahi aturan yang sudah ditetapkan oleh sila pertama itu tadi, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya yaitu pembahasan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Teknologi seharusnya meningkatkan kesejahteraan dan martabat manusia. Dalam revolusi industri 4.0, teknologi seperti kecerdasan buatan dan otomatisasi ini dapat membantu manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, kita juga harus memastikan bahwa teknologi tersebut tidak menggantikan peran manusia secara keseluruhan. Jadi, misalnya dalam dunia kerja, teknologi harus membantu pekerjaan manusia dan bukannya menghilangkan pekerjaan itu sendiri. Selain itu, akses terhadap teknologi harus adil dan merata bagi semua lapisan masyarakat tanpa memandang bulu siapapun. Selanjutnya yaitu sains dan teknologi juga harus dapat diakses oleh semua kalangan tanpa diskriminasi, tanpa memandang bulu. Nah, pendidikan teknologi yang inklusif perlu dikembangkan agar setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam kemajuan teknologi. Nah, teknologi di era 4.0 ini juga dapat membuka peluang untuk kerjasama internasional. Negara Indonesia dapat berkolaborasi dan bekerja sama dengan negara lain untuk mengembangkan teknologi yang mendukung kemanusiaan yang adil dan beradab, berbagi pengetahuan dan sumber daya untuk kemajuan bersama. Baik, selanjutnya adalah sila ketiga. Sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Kemajuan teknologi harus memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa kita. Misalnya teknologi digital dapat digunakan untuk mempromosikan budaya lokal dan mempererat hubungan antar daerah. Dengan demikian, teknologi tidak hanya menjadi alat untuk kemajuan ekonomi, tetapi juga alat untuk memperkuat identitas nasional dan persatuan kita. Pengembangan sains dan teknologi di era revolusi industri 4.0 yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ketiga, dapat memastikan bahwa kemajuan teknologi membawa manfaat yang merata dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Selain itu, pengembangan teknologi yang berlandaskan Pancasila akan membantu menciptakan keadilan sosial, inklusivitas, serta kearifan lokal yang menghargai keragaman budaya dan memperkuat ikatan kebangsaan. Dengan pendekatan ini, kita dapat membangun Indonesia yang maju dan tetap berpegangan pada nilai dasar kebangsaan. Nah, kemudian ada sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila tersebut juga berkontribusi dalam pengembangan teknologi di era revolusi industri 4.0, yaitu dalam menentukan kebijakan-kebijakan teknologi yang nantinya akan mengatur proses pengembangan dan penerapan teknologi. Nah, dalam menentukan kebijakan tersebut, pemerintah, terus industri sama masyarakat itu sendiri akan bekerja sama serta bermusyawarah dalam mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Lalu bagaimana kerjasama dan musyawarah tersebut dapat dilakukan, yaitu dengan membentuk suatu forum diskusi secara berkala yang melibatkan masyarakat luas, terutama dari pihak akademisi dan pemerintah. Nah, untuk forum tersebut diadakan untuk menentukan apakah suatu pengembangan sains dan teknologi itu diperlukan serta bagaimana manfaat dan dampaknya bagi masyarakat luas dan lain sebagainya. Dan kemudian dari diskusi forum tersebut akan ditarik kebijakan-kebijakan yang bermanfaat untuk masyarakat luas. Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut saya, teknologi harus menjadi salah satu cara atau salah satu alat untuk mencapai keadilan. Salah satu caranya adalah dengan memastikan bahwa teknologi dapat diakses oleh semua orang, tidak hanya oleh mereka yang tinggal di perkotaan atau memiliki ekonomi yang lebih baik saja. Program pelatihan keterampilan digital untuk masyarakat kurang mampu dan pengembangan ekonomi berbasis digital yang inklusif adalah contoh langkah konkret yang dapat diambil.